wabarakatuh. Saya Trifan Febiola dari Offering A. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana melakukan analisis uji Independent Sample T-Test pada program SPSS. Nah, sebelum melakukan praktek dari program SPSS ini, kita harus mengetahui konsep dasar dari uji Independent Sample T-Test. Jadi, uji Independent Sample T-Test merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Uji Independent Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji Independent Sample T-Test ini biasanya menggunakan data interval atau rasio. Uji Independent Sample T-Test juga termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Dengan kata lain, data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu Mann-Whitney. Setelah mengetahui konsep dasar dari uji Independent Sample T-Test, kita dapat membuka Microsoft Excel untuk melihat data yang kita punya. Di sini ada contoh data dari uji Independent Sample T-Test-nya, yaitu dari nilai media pembelajaran dari kelompok 1 dan 2. Nah, kedua media inilah yang akan kita analisis menggunakan uji Independent Sample T-Test. Nah, untuk melakukan input data di program SPSS, kita bisa melakukan blok data, lalu copy paste dan kita masukkan di SPSS. Nah, dalam video ini saya menggunakan SPSS tahun 2023. Jadi ini kita salin, lalu kita paste di SPSS-nya dengan tampilannya seperti ini. Lalu kita ganti di variable view, kita buka variable view. Ini kita ganti jadi kelompok. Lalu yang kedua kita ganti jadi kembali. Kita ubah jadi nilai. Nah, untuk label ini bisa kita isi dengan nilai media pembelajaran. Lalu di value kita ganti jadi value 1, labelnya media A, kita add, lalu kita tambah lagi value 2, media B, lalu kita add, lalu kita kembali ke data lagi. Nah, setelah inputnya sudah selesai, selanjutnya kita bisa menganalisis uji normalitas terlebih dahulu. Nah, caranya kita pilih menu analyze, terus kita pilih descriptive statis, lalu kita buka yang
explore. Nah, di sini yang kelompok kita masukkan ke factor list. Lalu variabel nilai media pembelajaran kita taruh di di depend list. Lalu kita pilih plot, kita centang yang normality plot with text, lalu continue dan oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, kita itu harus mengetahui dulu kriteria pengujian dalam uji normalitas itu. Nah, kriteria yang pertama itu nilai signifikansinya atau nilai p-value itu lebih besar dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Nah, yang kedua, nilai signifikansinya p-value atau p-value-nya lebih besar dari 0,05 berkesimpulannya data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat pada tabel test of normality ini di kolom Shapiro-Wilk itu hasilnya yang media A itu 0,881 yang artinya uji normalitas pada data media A ini lebih besar dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa uji ini sudah normal. Nah, yang media B itu hasilnya 0,744. Nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan juga kelompok B juga memiliki distribusi data yang normal. Yang artinya kedua kelompok ini memiliki distribusi data secara normal. Dengan kata lain, uji asumsi normalitas sudah terpenuhi. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, kita bisa langsung melakukan analisis uji independent sample t-test. Jadi caranya untuk melakukan uji independent sample t-test, yang pertama kita bisa pilih menu analyze ini, lalu kita pilih compare means, terus kita pilih independent sample t-test. Nah, masukkan variabel kelompok ke dalam grouping variabel, lalu klik define group. Terus ini ada grup 1, kita kasih nomor 1, dan grup 2 kita kasih nomor 2. Dikarenakan ada 2 kelompok yang harus kita analisis. Lalu kita pilih continue. Lalu untuk nilai media pembelajaran kita taruh di test variable dan kita pilih oke. Nah, di sini sudah muncul output uji independent sample t-testnya. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output independent sample t-test ini, kita harus mengetahui kriteria
pengujian dalam uji independen sampel t-test. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansinya atau dua-tailed itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulannya ada perbedaan secara signifikan. Nah, jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui kriteria dari uji independen sampel t-test, bisa kita lihat di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu uji homogenitas pada bagian Levene test for quality of variance. Nah, di mana hasilnya di sini signifikansinya itu diperoleh sebesar 0,922. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa uji homogenitasnya itu terpenuhi atau bisa dikatakan lolos. Nah, karena uji homogenitasnya lolos, maka nilai signifikansi yang digunakan adalah nilai signifikansi yang berada di baris atas. Yang ini yaitu pada bagian equal variance assessment. Nah, bisa dilihat pada output uji independen sampel t-test, nilai signifikansi tailed itu sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai media pembelajaran pada media A dan media B. Nah, lalu kita bisa melihat juga nilai mean pada tabel grup statistik ini. Nilai rata-rata media A itu sebesar 67,80, sedangkan media B 78,47. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata media B itu lebih tinggi daripada media A. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai media pembelajaran pada media A dan media B. Selain itu, rata-rata nilai pada media B itu juga lebih tinggi daripada media A. Demikian yang dapat saya jelaskan dan saya praktekkan dari uji independen sampel t-test pada SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.